Kasus hukum yang menjerat selebgram Medina Zain hingga kini masih terus berjalan. Medina saat ini diketahui telah keluar dari rumah sakit jiwa dan sudah bersama dengan keluarganya. Hal itu turut dibenarkan oleh sang kuasa hukum, yaitu Rasman Arif Nasution, sekaligus menjawab segala tudingan yang selama ini disuarakan oleh Uya Kuya dan Dennis Karista. Rasman juga menyatakan bahwa Medina telah siap untuk diperiksa atas laporan polisi yang tengah menjeratnya. Rasman juga turut mengungkapkan fakta baru terkait kesehatan Medina hingga meluapkan rasa kegeraman terhadap apa yang selama ini diungkapkan oleh para seteru kliennya itu. Lantas, seperti apakah kabar sebenarnya dari kondisi Medina saat ini? Dan seperti apa pula sindiran tegas Rasman untuk Uya Kuya dan Dennis Cadel? Dia program healing dan sekali 2 minggu wajib melakukan kontrol. Nanti kan rumah sakit yang akan memberi jawaban. Kalau saya dari kemarin bilang kalau udah sehat datang aja. Kenapa harus ragu-ragu? Nggak ada masalah kok, siap dia. Cuma masalahnya belum sembuh total ya, belum sembuh total. Perbaikan ada. Kalau nggak perbaikan nggak mungkin dong dia diberikan program healing di luar rumah sakit. Ya, terus ada yang mengatakan ini dikunci katanya. Kalau dikunci 24 jam terus makannya di mana? Yuk yang bener aja ngomong, makanya nggak perlu ngomong. Memang nggak ada urusannya sama Dennis ini ngomong. Coba saya tanya yuk. Dia ngomong kata pengacaranya Bang Rasman, dikunci dari luar. Dikunci dari luar supaya dia nggak bisa keluar tengah malam atau ada CCTV. Gunanya apa? Untuk dipantau. Loh, kalau dia mau makan ya dibuka dong. Terus kalau ditaruh keluar emang salah. Duduk nggak pakai hijab itulah tandanya dia lagi kurang nyaman pikirannya, makanya berhijab seperti itu, tidak berhijab kelihatan di luar. Kan saya bilang, saya aja disuruh masuk ke dalam oleh medis, saya tengok di dalam hal yang tidak wajar mana mungkin. Langsung saya disuruh awasi oleh ajudan saya sama orang pihak kepolisian, pihak rumah sakit. Jangan merekayasa lah. Medina itu masih sakit. Saya pun baru bertemu dia dan masih unstable. Ya, masih labil. Itu saya sama istri saya. Istri saya bilang, "Bang, kelihatannya memang masih belum nyambung ya sama yang kita omongkan gitu." Ya. Dan Lukman juga sudah komunikasi dengan saya. Dan juga sudah saya arahkan supaya mereka berbaik-baik. Sekarang yang saya mau jelaskan, Medi pun berupaya dan keluarganya untuk bisa survive, membayar kalau ada hutang piutang, kalau ada laporan, dan sikap untuk kedepannya seperti apa, besok saya jelaskan. Seperti apa, Pak? Sudah mulai membaik program healing, dan insya Allah kita akan pelan-pelan kata keluarganya dan komunikasi. Saya sudah pernah ketemu Medina Zain. Saya lihat dia di dalam pengawasan keluarga dan rumah sakit, dan membaik. Saya doakan membaik supaya terungkap semua dan orang-orang yang menghina, merendahkan, termasuk Lukman juga akan membuat laporan. Siapa dia? Uya siapa? Dia bukan penegak hukum. Polisi aja nggak maksa saya untuk minta dokumen rekap dokternya. Kalau mereka mau tanya sendiri kan boleh. Saya bilang silakan tanya rumah sakitnya. Datang ke rumah sakit jiwa, cek di mana pengawasannya. Lari atau gimana? Kalau lari kenapa bisa lari? Kenapa bisa kunci rumah sakit? Tanya aja sana. Tapi polisi masih percaya kok kata-kata saya. Dia bertemu dengan saya untuk saya lihat bagaimana keadaannya. Saya juga perlu tahu. Saya sudah ketemu. Saya juga ingin tahu seperti apa keadaan Lukman. Saya juga ketemu Lukman. Tapi seperti apa saya belum bisa katakan bahwa dia sembuh, karena belum ada diagnosa dokter yang mengatakan memang dia sudah sembuh ya. Ingat ya, dalam program pengobatan keluarga juga ngomong ke saya nggak bisa berandai-andai. Saya nggak berhak mengatakan dia sehat ataupun dia sakit. Yang saya tahu dalam perawatan, kemudian dia keluar rumah sakit dalam program healing dan keluarganya mengatakan begitu, dan ada dikirim ke saya datanya dan ada sekali 2 minggu kontrol. Sudah, saya kira tidak porsinya kalau Lukman mengatakan, Uya Kuya mengatakan apakah Medi bersedia atau tidak diperiksa. Lah, dia kan dalam pengawasan. Dia masih program healing. Dan kalau dia merasa pingin ada sesuatu, ya dia bisa cross check. Itu saja. Medi dalam pengawasan siapa seperti apa? Yang pasti bukan di bawah pengawasan saya. Dia dari rumah sakit, cek aja ke sana. Ngapain harus sampai mengatakan bahwa misalnya
bersedia atau tidak. Biar proses hukum kan juga. Polisi juga baru kabari saya kemarin dari Polda Metro, ya memberitahu ke saya bahwa akan ada pelimpahan P21 tahap 2. Saya beritahu ke penyidiknya. Mereka minta surat keterangan kemarin, saya akan kirim. Ya, nanti saya kira ingatkan saya ke bawah ya. Siap. Surat keterangan ya. Siap. Yang kemarin. Siap. Saya lupa itu. Mereka minta. Polisi aja yang nggak ada, yang sudah punya kewenangan nggak seheboh ini kok. Heboh kalau betul ya kata-katanya begitu ya. Jangan kalian perintir ya. Bersedia apa enggak kata-kata dia. Itu bukan urusan dia itu urusan penyidik. Dia buat laporan sudah. Yuk proses hukum aja. Yang duluan nerima uang siapa? Laporan dia kah atau uang duluan masuk? Duluan masuk kan uangnya? Dia juga udah ngaku kok 65 juta. Mana bisa diilustrasikan begitu, Bos? Tunggu aja nanti proses hukumnya. Tapi kalau laporan kau ternyata tidak terbukti, tunggu laporan balik. Itu aja. Ini kata medik saya, bukan kata saya. Saya nggak pernah berkata-kata, Bos. Kecuali itu ranahnya yang menjadi kewenangan saya dari kuasa yang diberikan kepada saya. Tapi kalau yang prinsip tetap dari klien saya. Begitu. Nah sekarang Medi makin membaik, ya. Medi mulai siap, ya. Tunggu lihat tanggal mainnya. Itu saja. Tidak ada yang mengatakan tidak siap diperiksa polisi, siapa yang bilang? Nggak ada itu. Sangat bersedia. Sangat bersedia. Kenapa? Karena dia pun ingin menjalankan perusahaan dia kembali. Ya. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini sesuai dengan komitmen keluarganya ke saya, ya mungkin ada pembayaran. Ya, yang penting membaik. Kalau dia membaik dia akan survive. Medi itu juga bidan biasa kok. Dia nggak punya usaha lama-lama berkembang punya duit. Siap dia. Yang penting dia sehat. Salah satu yang bisa mengobati dia itu adalah Lukman Azhari. Selain kasus hukum, dugaan penipuan yang menjerat selebgram Medina Zain tersebut, ternyata hubungan Medina dan suaminya, Lukman Azhari, juga sampai saat ini masih belum terselesaikan. Sebagaimana diketahui, jika hubungan rumah tangga mereka sedang dalam proses perceraian yang digugat oleh Medina kepada sang suami hingga adanya dugaan KDRT yang dilakukan Lukman terhadap Medina sebelum dirinya dirawat di rumah sakit jiwa. Lantas, benarkah dengan adanya niatan Lukman membantu Medina dalam melalui proses hukum, pertanda mereka akan rujuk kembali? Ya KDRT katanya penganiayaan. Tapi saya udah bilang, udahlah kalian baik-baik aja. Biar kalian menghadapi sama-sama masalah ini. Apalagi ada tudingan-tudingan, yang tuduhan-tuduhan lah. Kata Lukman, saya udah mau geram nih bang. Iya, sabar, makanya sehat Medina dulu. Baru kalian bareng cari pengeluaran, cari jalan keluar dengan masalah kalian yang banyak ini. Ada persoalan uang lah, laporan. Saya udah kasih tahu, iya laporan. Saya udah kasih tahu, Medi saya kasih tahu. Medi kayaknya belum begitu paham ya, mungkin lagi masalah sakit kan. Tapi Lukman tahu, ya saya dorong mereka bersatu dan harus bersatu. Dan cerita-cerita tentang Tengku itu nggak ada yang benar itu, nggak benar itu. Ada cerita ini, ada cerita dugaan ya, mungkin ada yang menuduh dia ini dengan Lukman. Tengku nggak ada itu, nggak ada. Itu saya bantah, itu murni masalah pekerjaan, kerjasama bisnis. Oh Medina menggugat Lukman, oh Medi menggugat Lukman iya, tapi kan belum putus. Belum cerai. Artinya belum ada perceraian. Dan kalau memang masih dalam masa iddah dia boleh rujuk. Tapi kalau sudah putus lewat dari masa iddah berarti dia harus nikah lagi. Itu saja kan. Dan mereka belum cerai 3 kali. Dalam Islam itu kalau 3 kali cerai barulah Medi wajib nikah dulu dengan orang lain. Setelah mereka bercerai baru nikah lagi dengan Lukman. Sekarang baru talak 1 juga belum diputus. Jadi nggak ada masalah di situ. Saya dorong mereka bersatu. Pasti itu kewajiban saya. Karena titipan dari Ayu Azhari kakaknya yang teman baik saya. Nelpon berkali-kali dari Finlandia untuk mereka dipersatukan dan didoakan supaya mereka baik dan diusahakan supaya mereka pikirkan anak mereka, Syafi dan 1 anak juga yang ada dari Medi, dari mantan suaminya. Itu. Saya sudah dorong Lukman, kau kembalilah bersatu dengan istrimu. Saya yang dorong itu. Jadi kalau ada yang bilang luf lah misalnya dengan Tengku, itu nggak ada. Itu bohong, ya. Yang penting Tengku sudah punya usaha, punya istri, punya keluarga. Kerjasama, yes. Urusan lain tidak ada. Lukman sudah saya dorong supaya mereka bersama. Sekarang keluarganya sedang saya upayakan biar bisa menerima Lukman. Ya, itu usaha saya. Karena wajar saja keluarga juga agak marah sama Lukman. Tapi mulai saya persatukan, karena itu kewajiban saya. Dia saya lihat belum stabil, masih labil. Dan masih suka halusinasi. Lukman juga saya tanya begitu. Orang ini pun sudah berdiskusi. Saya lihat ada upaya-upaya untuk
ya saling menguatkan lah. Dan keluarga juga sedang berupaya, ya tidak mudah juga kan. Keluarga itu langsung melihat sosok Lukman begitu sementara Medina dibegitukan, kan begitu. Saya udah yakinkan juga bagaimana menguatkan ini. Saya udah berusaha maksimal. Insya Allah Medi sehat akan dihadapi semuanya. Tidak ada yang akan lari dari persoalan hukum. Nah, hanya orang yang fitnah-fitnah, yang menuduh-nuduh Lukman, Medi, Tengku, itu akan berhadapan dengan hukum. Mereka yang ngomong ke saya, bukan saya. Saya kan tim hukum yang akan bicara apa adanya. Menurut saya, lawyer itu kalau hanya diam saja, apa yang disebut dengan fungsi pembelaan? Kan ada public speaking, ada speak evidence, ada silent evidence. Terus saya kalau diam saja, nurut, ngapain jadi pengacara? Itu versi saya. Ada yang mau diam, saya suka hati dia, saya nggak mau. Kalau mau pakai saya bicara. Dan ikut cara saya, bukan cara dia. Untuk urusan Lukman, itu saya kira jangan melebar kemana-mana. Ini kan fokus urusan Medina. Uya, bicaralah terkait dengan Medina. Yang tidak ada urusan dengan Medina, nggak usah bicara. Contoh Dennis, ngapain dia bicara-bicara urusan Medina? Komen-komen Instagram saya. Emang dia komentator apa sih gitu? Jadi ini nggak ada gunanya saya komentar. Saya bilang saya akan kanalisasi. Nah, saya mau menjawab uya-kuya kalau dibicara media. Ayo.